dan murkanya Allah itu terletak dalam murkanya kedua orang. Walaupun andainya ada di antara manusia, di antara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hal hidup baca Al-Qur'annya bagus, sedekahnya banyak, haji dan umrahnya sering, namun ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka semua itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tua adalah perantara kita lahir di dunia ini. Jika kita tidak ada ayah, jika tidak ada ibu, kita tidak lahir. Dan kesuksesan kita hari ini perlu kita ingat. Ketika kita dihindarkan daripada musibah, ada Allah. Ketika kita diberikan kesuksesan, ada Allah hari ini. Sesungguhnya bukan karena diri kita yang hebat, bukan kita yang pintar, melainkan itu boleh jadi doa daripada ibu dan ayah kita ketika mereka masih hidup. Kalau ini sedang dimaafkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejelek apapun orang tua kita, tetap dia adalah ayah dan ibu kita yang melahirkan kita ke dunia ini. Mungkin bagi kita seorang perantauan, hal yang sangat kita rindukan kita berada perantauan adalah pulang kampung ke halaman. Namun pulang kampung halaman itu rindu kampung kita, rindu tempat kita bermain masa dulunya waktu kecil. Namun hakikatnya tak bisa kita elakkan. Yang kita rindukan ketika sedang berada perantauan adalah sosok ayah dan ibu kita. Makanya ada sebuah kisah. Ada seorang ayah yang ditinggal oleh anaknya. Maka seorang ayah yang tinggal oleh anaknya, bahkan dia setiap malam, bahkan dia sering menangis setiap malam. Terdengar oleh tetangganya. Tetangganya menghampiri seorang ayah yang ditinggal oleh anaknya. Wahai bapak, iya, apa yang membuat kamu sedih sehingga kami mendengar suara tangisanmu hampir setiap malam? Apakah penyebab kamu itu menangis, wahai bapak, karena rumahmu yang jelek? Seorang bapak tersenyum dan menjawab, wahai saudaraku, aku menangis bukan karena rumahku yang jelek. Terus bertanya lagi tetangganya, wahai bapak, apakah kamu menangis setiap malam itu karena kamu tidak memiliki uang? Maka seorang bapak tadi juga tersenyum. Tidak. Lalu apa yang membuat kamu menangis, wahai saudara bapakku terserah? Maka tak sanggup seorang ayah itu menjawab pertanyaan, kenapa kamu menangis di malam hari? Sambil dia meneteskan air mata, sambil menangis dia menjawab, nah, ketahuilah yang membuat aku menangis itu bukan karena rumahku yang jelek, bukan aku tidak memiliki uang, tapi aku menangis, aku rindu dengan suara anakku memanggil aku ayah. Dulu waktu anak bersamaku, sering anakku panggil aku ayah. Sekarang anakku tak ada, anakku telah tiada, tidak ada panggilan itu terdengar oleh telingaku. Itulah membuat hatiku sedih. Ternyata panggilan ayah itu adalah sangat berharga bagi seorang ayah. Dan yang membuat aku sedih, dulu waktu anakku bersamaku sering menanyakan, ayah apa kabar? Ayah pengen makan apa? Ayah di mana? Tapi ketika anakku tak ada, aku tak lagi mendengar pertanyaan ayah apa kabar? Ayah pengen makan apa? Inilah yang membuat hal saya rindu dengan suara anak-anak saya. Kalau sini sedang dimakan Jumat, berapa tidak Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita di atas dapat kita
hikmah bagi kita seorang anak. Beruntunglah kita yang masih ada ayah, masih ada ibu, masih ada kesempatan kita untuk membahagiakan mereka. Karena ingat, tidak ada ayah yang kedua, tidak ada ibu yang kedua. Ibu kita hanya satu, ayah kita hanya satu. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya membahagiakan ayah dan ibu kita. Kesempatan itu datangnya hanyalah satu kali. Mumpung mereka masih hidup, mumpung mereka masih ada bersama dengan kita. Berapa banyak saudara kita di luar sana, mereka pengen berbakti kepada ayah dan ibunya. Mungkin dulu waktu mereka orang tuanya hidupnya masih keadaan miskin, masih keadaan sederhana, ekonominya masih minim. Namun mungkin pada saat sekarang ekonomi mereka mulai meningkat, mungkin mereka telah memiliki jabatan yang tinggi, mereka pengen rasanya berbakti kepada ayah dan ibu mereka. Namun berapa banyak di luar sana mereka pengen berbakti kepada ayah mereka telah meninggal dunia, pengen berbakti kepada ibu mereka telah terbaring dalam kubur sana. Sedangkan diri kita masih ada ayah dan ibu, masih banyak kesempatan kita untuk membahagiakan mereka. Ingat, pangkatan bisa dicari, uang bisa dicari, namun orang tua tidak akan bisa terganti dengan apapun dan tidak akan bisa diganti oleh siapapun. Kalau begitu sebagai jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan bagi kita saat ini, mungkin bagi kita yang telah berumah tangga, yang telah memiliki anak, yang telah memiliki istri, mungkin saat kita pergi di tempat wisata yang jauh, mungkin kita hanya ingat saat berada di tempat yang mewah, kita ingat hanya kepada istri dan anak kita. Bahkan kita pernah menanyakan, wahai istriku, kamu pengen oleh-oleh apa? Wahai anakku, kamu pengen oleh-oleh apa? Namun hanya sedikit anak ketika dia berada di tempat wisata yang mewah, di tempat yang bagus, hanya sedikit anak yang ingat ibu dan ayahnya, dan bahkan hanya sedikit yang ada menanyakan ketika berada di tempat yang mewah. Ketika dia pengen pulang daripada tempat tersebut, dia menelpon ayah dan ibunya, wahai ayahku, kamu pengen oleh-oleh apa? Wahai ibuku, kamu mau oleh-oleh apa? Hanya sedikit anak yang ingat orang tuanya ketika makan lezat. Namun ingat dulu waktu kita kecil, ibu kita ketika mendapatkan makanan yang lezat, makan makanan enak, mungkin seorang ibu belum mampu makan makanan yang enak. Apa? Karena dia teringat, anakku di sana udah makan yang enak kan mereka di rumah sana, apakah mereka bisa mencicipi makanan yang enak? Namun sebaliknya, sedikit anak ketika mendapatkan makanan yang lezat, sedikit anak itu ingat, apakah ayah dan ibuku juga dapat makan makanan yang enak. Mungkin demikian kewajiban kita pada Jumat hari ini. Mari kita cari sebagai kesimpulannya. Ingat, mencari ridha Allah itu tidak usah jauh-jauh. Mencari ridha Allah itu sebenarnya nggak susah. Ridha Allah itu ada di rumah kita masing-masing. Apa itu? Yaitunya orang tua kita, ayah dan ibu kita. Mari kita tarik sebagai kesimpulannya. Ingat, kesempatan membahagiakan orang tua itu hanya sekali. Ingat, jangan pernah kita durhaka kepada ibu dan ayah kita. Ingat ketika seorang ibu melahirkan, ditanya oleh seorang anak itu tahu bahwa melahirkan itu adalah hal yang sakit, bahkan nyawa taruhannya. Apakah seorang anak? Ibu, masih adakah yang lebih sakit daripada ibu rasakan saat melahirkan kami? Apa jawabannya seorang ibu? Dia tersenyum, ada nak. Apa itu wahai ibuku? Ada yang lebih sakit saat ibu melahirkan, yaitunya ketika dibentak oleh seorang anak atau anak kandungnya sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani dan akhir wa zikr hakim. Taqabbalallahu minkum innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana
نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم تعالى في القرآن الكريم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعل حاجتنا وسلنا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل الإسلام والقرآن قلوبنا بهداية إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويحب المشاء والمنكر الله أكبر الله